Bab 69. Bola kristal. Di pagi hari, Lin Chen membuka matanya. Setelah menyisir pakaiannya sebentar, dia datang ke aula keluarga untuk menyiapkan sarapan. Sejak kompetisi klan, Lin Chen telah tinggal di halaman untuk berlatih keras. Untuk memfasilitasi budidaya Lin Chen, Lin Xiaotian dengan tegas melarang siapapun mengganggu Lin Chen. Tidak ada yang keberatan. Sekarang Lin Chen telah mencapai tingkat pemujaan di hati banyak junior di keluarga Lin. Semua orang membidik Lin Chen dan bekerja keras membangun. Di aula, sebagian besar anak-anak keluarga Lin ada di sini, dipimpin oleh Lin Xiaotian, Lin Chengtian dan manajemen keluarga Lin lainnya. Melihat Lin Chen masuk, mata semua orang terfokus padanya. Ayo, duduk di sini. Pada saat ini, Lin Xiaotian tiba-tiba berbicara dan melirik ke kursi di sebelahnya. Mendengar kata-kata Lin Xiaotian, semua orang tercengang. Setelah melihat apa yang dilakukan Lin Xiaotian, mereka segera menatap Lin Chen dengan ekspresi iri. Tahukah Anda, kursi di sebelah Lin Xiaotian bukanlah sesuatu yang bisa diduduki orang biasa, bahkan Lin Chengtian, anak tertua dari keluarga Lin, hanya bisa duduk di baris pertama. Tapi Lin Chen benar-benar melompati Lin Chengtian dan duduk di sebelah Lin Xiaotian. Jika ini adalah waktu normal, Lin Chengtian pasti akan menentangnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada saat ini, tatapan rumit muncul di matanya, dan dia menatap Lin Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Lin Xiong mengertakkan gigi dan menatap Lin Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yang, Lin Bu, Lin Sui, Lin Lang dan banyak murid keluarga Lin lainnya juga memandang Lin Chen, dengan berbagai ekspresi iri, cemburu, kekaguman, del melintas di wajah mereka. Lin Xiaotian berperilaku seperti ini karena dia jelas ingin melakukan yang terbaik untuk mengolah Lin Chen. Namun, Lin Chen tidak merasa banyak, dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih, ayah." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kursi yang ditinggalkan Lin Xiaotian untuknya. Lin Chen mengambil 2 langkah, dan tiba-tiba terdengar suara lembut, "Hei, Lin Chen, tingkat kultivasimu telah menembus." Lin Chen menoleh dan melihat Lin An menatapnya dengan heran. Namun, ketika Lin An memikirkannya, dia langsung merasa lega, lagi pula, Lin An telah memperoleh buah Qing Yuan. Jika dia mengambilnya, dia pasti akan membuat terobosan dengan bakat kuat Lin Chen. Namun, saat suara Lin An terdengar, itu segera menarik perhatian semua orang. Semua orang terbangun dari emosi iri dan kekaguman dan mengamati kultivasi dan aura Lin Chen. Setelah pengamatan ini, desahan pelan tiba-tiba terdengar di aula. Momentum yang luar biasa. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan Lin Chen tampaknya telah membuat terobosan dalam kekuatan. Ekspresi Lin Xiong, Lin Sui dan jenius keluarga Lin lainnya semuanya sedikit berubah. Saat Lin Chen meningkatkan kekuatan pedangnya hingga 80%, temperamennya juga banyak berubah. Secara keseluruhan, dia tampak seperti pedang yang sangat tajam, dan orang-orang tidak bisa tidak memperlakukannya dengan bermartabat. Meskipun semua orang tidak tahu bahwa Lin Chen telah meningkatkan kekuatan pedangnya hingga 80%, menilai dari momentumnya saja, Lin Chen saat ini telah mengalami perubahan yang luar biasa dari beberapa hari yang lalu. Lebih penting lagi, sudah berapa hari? Kekuatan Lin Chen telah meningkat lagi, jika dia diberi waktu 1 bulan, atau bahkan 1 tahun, sejauh mana kekuatan Lin Chen akan meningkat. Lin Xiong dan yang lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Mungkin tidak mudah untuk melampaui Lin Chen. Oke, Cener, kemarilah. Bersiaplah untuk makan. Melihat semua orang seperti ini, ekspresi Lin Xiaotian tetap tidak berubah, tidak ada keraguan. Semua orang hanya melihat perubahan Lin Chen di permukaan, tetapi Lin Xiaotian mengetahui kekuatan Lin Chen dengan jelas, namun meski begitu, dia juga terkejut dengan bakat kuat Lin Chen. Ya ayah. Lin Chen mengangguk sedikit, tersenyum pada Lin An, lalu berjalan ke kursi di sebelah Lin Xiaotian dan duduk. Setelah Lin Chen duduk, Lin Xiaotian berkata, "Makan." Aula itu sunyi, dan semua orang asyik makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Titik. Setelah sarapan, semua orang pergi. Sebagian besar murid sekte, seperti Lin Xiong dan Lin Sui, akan kembali ke sekte hari ini. Hal yang sama berlaku untuk murid seperti Lin An yang pergi berlatih. Setelah Lin Xiaotian mengucapkan selamat tinggal, Lin Chen mengambil seekor kuda hitam hijau dari keluarganya dan pergi keluar kota bersama Lin An. Lin Chen, kamu benar-benar seorang blockbuster bahkan jika kamu bahkan tidak bernyanyi. Aku belum melihatmu tahun ini, dan aku tidak berharap kamu berubah begitu banyak. Di jalan, mereka berdua berdiri berdampingan, masing-masing dengan seekor kuda hitam hijau di belakangnya.
Sebagian besar penduduk kota Zhenwu adalah orang biasa, sehingga dilarang menunggangi kuda di kota tersebut. Jika tidak, jika kuda hijau hitam menjadi ganas, beberapa orang mungkin terluka. Setelah mendengarkan kata-kata Lin An, Lin Chen tersenyum dan berkata, kamu bisa melakukannya jika kamu berlatih keras. Ngomong-ngomong, Lin An, kamu berencana pergi kemana tahun depan? Tuanku masih di timur dari Changchang. Kerajaan Yun, sekarang kompetisi klan selesai, aku harus pergi berlatih dengan tuanku. Adapun kemana harus pergi, aku harus pergi ke utara. Lin An merenung sejenak dan berkata. Master Lin An adalah seorang pejuang di puncak alam Tiangang, dia sangat kuat dan terkenal di dunia, sangat cocok baginya untuk memimpin Lin An dalam pelatihan. Saat Lin An masih kecil, ia sering mengikuti tuannya ke suatu tempat tidak jauh dari kota Zhenwu untuk membunuh monster atau perampok. Sekarang Lin An telah mencapai usia dewasa dan telah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, jangkauan tempat yang mereka berdua kunjungi telah meluas ke seluruh wilayah Yan'an. Lin An berkata dengan nada meminta maaf, Lin Chen, aku khawatir aku tidak bisa pergi bersamamu. Lin An ingin pergi ke timur, sedangkan Lin Chen ingin pergi ke Sekte Tianji di barat. Keduanya berada di jalur yang sangat berbeda. Mendengar ini, Lin Chen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Keduanya mengobrol sebentar, lalu berjalan keluar gerbang kota dan sampai di dataran luas. Ada banyak prajurit yang masuk dan keluar dari gerbang kota. Lin Chen dan Lin An menunggangi kuda hitam hijau, memandangi padang rumput di kejauhan. Di kejauhan terdapat puncak gunung yang megah dan tinggi, serta pemandangan yang sangat indah. Lin Chen, lanjutkan. Tiba-tiba, Lin An mengeluarkan bola kristal dan melemparkannya langsung ke Lin Chen. Lin Chen mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan melihat bola kristal itu. Bola kristal itu berukuran setengah kepalan tangan dan berwarna lavender. Tidak mungkin untuk mengetahui dari bahan apa bola itu dibuat. Setelah mengukur bola kristal, Lin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Lin An dengan curiga. Lin An mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tuanku dan saya mendapatkan benda ini ketika kami membunuh seorang pencuri besar. Saya tidak tahu fungsinya, tapi kelihatannya cukup indah. Saya akan memberikannya kepada Anda sebagai souvenir. Lin Chen mengangguk sedikit. Masukkan bola kristal di tanganmu ke dalam cincin penyimpanan. Ayo pergi. Melihat ini, Lin An tertawa keras, menunggangi kuda hijau hitam, dan berlari ke arah timur. Tak jauh dari situ, Lin An tiba-tiba menoleh ke arah Lin Chen berteriak keras, Lin Chen, kamu sangat kuat. Tetapi saya juga akan bekerja keras untuk berlatih. Lain kali saya melihat Anda, saya pasti akan mengejutkan Anda. Mendengar ini, Lin Chen juga tertawa dan berkata, saya akan tunggu dan lihat. Haha. Lin An tertawa, dan sosoknya perlahan menjadi lebih kecil. Titik. Menarik pandangannya, Lin Chen menenangkan diri dan menunggangi kuda hitam hijau menuju Sekte Tianji di arah barat. Sudah 2 bulan sejak dunia rahasia Gunung Chuang Tianluo berakhir, dan lebih dari sebulan telah berlalu sejak Lin Chen mengambil tugas membunuh tukang daging Lao Gao. Setelah menghabiskan 5 hari, Lin Chen akhirnya tiba di gerbang Sekte Tianji. Ada aliran prajurit tak berujung yang mengenakan seragam murid Sekte Tianji, berjalan keluar berdua atau bertiga. Pada dasarnya, mereka pergi keluar untuk melakukan tugas sekte, atau memasuki pegunungan teratai hitam untuk membunuh monster. Lin Chen tidak tinggal lama dan langsung pergi ke tempat sekte tersebut menyewa kuda. Kuda hitam hijau yang disewa Lin Chen ketika dia keluar dibunuh oleh monster dalam perjalanan ke kota Zhenwu. Namun, sekarang Lin Chen telah mendapatkan kuda hitam hijau lainnya, menyerahkannya pada saat ini dapat dianggap sebagai penyeimbang. Setelah menyerahkan kuda hitam hijau, Lin Chen pergi ke aula misi bagian dalam. Memasuki aula misi, terdengar ledakan bisikan, banyak murid dalam yang memilih misi, dan banyak murid telah menyelesaikan misi dan datang untuk menyerahkan dan menerima poin kontribusi. Dengan gerakan kekuatan jiwanya, Lin Chen mengeluarkan kepala tukang daging Lao Gao dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada tetua aula misi. Hei, jagal Lao Gao. Membunuh jagal Lao Gao adalah misi bintang 3, dan kamu benar-benar menyelesaikannya. Tetua aula misi awalnya melihat bahwa budidaya Lin Chen tidak berada di puncak pemurnian tubuh tingkat ke-7 realem, dan berpikir bahwa dia paling banyak menyerahkan misi bintang 2. Yang berharap untuk mengambil kepala tukang daging Lao Gao, dia terkejut dan berkata dengan ekspresi takjub. Lin Chen mengangguk. Tidak buruk. Penatua aula misi mengangguk penuh penghargaan, dan kemudian menyiapkan hadiah untuk Lin Chen. Banyak murid batin di sekitarnya menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata tetua aula misi, dan menoleh untuk melihat Lin Chen dengan heran. Dia benar-benar menyelesaikan misi membunuh jagal Lao Gao. Ya Tuhan, budidayanya berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-7.
Misi membunuh jagal Lao Gao juga dianggap sulit di antara tugas bintang 3. Seorang prajurit di alam fisik tingkat ke-7 sebenarnya telah menyelesaikannya. Tiba-tiba, seorang murid batin memandang Lin Chen dengan ekspresi terkejut dan berkata dengan suara tanpa suara, "Saya ingat. Dia adalah Lin Chen, dan dialah orangnya yang mengambil alih lebih dari sebulan yang lalu. Namun, saya ingat bahwa pada saat itu, budidayanya masih pada tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Setelah sebulan, dia tidak hanya menyelesaikan tugas membunuh tukang daging Lao Gao, tetapi juga mencapai terobosan dalam kultivasi. Mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Benarkah atau tidak? Sangat kuat. Jadi, bukankah dia membunuh tukang daging Lao Gao ketika dia berada di tahap awal dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-7? Mendengar ini setelah kata-kata murid itu, yang lain segera mulai membuat suara dan berkata dengan takjub. Membunuh jagal Lao Gao pada tahap awal alam tiangang di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 mengejutkan semua orang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ketika Lin Chen membunuh jagal Lao Gao, budidayanya juga menerobos ke puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Mendengar suara ini, Lin Chen juga menoleh dan melihat ke arah murid-murid yang sedang berbicara tentang Wang Gang ketika dia mengambil tugas membunuh tukang daging Lao Gao. Sementara semua orang berdiskusi, Tetua Aula Misi telah menyiapkan hadiah bagi Lin Chen untuk membunuh tukang daging Lao Gao. Dia menyerahkan cincin Nei kepada Lin Chen dan berkata sambil tersenyum, "Lin Chen, kamu sangat baik. Ini adalah hadiahmu. Ada 1000 batu spiritual tingkat rendah di cincin Nei ini, dan 300 poin kontribusi lainnya akan diberikan. Diberikan untukmu. Itu telah ditambahkan ke papan nama. Terima kasih, Penatua." Lin Chen mengambil papan nama dan cincin itu, mengangguk sedikit, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula misi. Murid dalam di sekitarnya memandang Lin Chen dengan kagum. Dia mampu membunuh tukang daging Lao Gao dengan alam pemurnian tubuh tingkat ke-7. Kekuatan seperti itu sudah melampaui sebagian besar dari mereka. Tiba-tiba, seorang murid berbisik, "Apakah dia Lin Chen? Apakah dia Lin Chen yang memasuki alam rahasia Gunung Tianluo tahun lalu dan memenangkan tempat ketiga? Saya mendengar bahwa dia punya janji dengan murid dalam Duan Fang. Jika itu Lin Chen benar-benar dia, maka Duan Fang Ke akan sengsara." Bab 70, berani bertaruh. Itu sangat mungkin. Saya ingat ketika Lin Chen memenangkan tempat ketiga di alam rahasia Gunung Tianluo, dia masih berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Dalam 2 bulan terakhir, budidayanya telah menembus ke tingkat-tingkat ke-7 dari alam pemurnian tubuh. Kemungkinan mencapai puncak sangat tinggi, jadi Lin Chen harus menjadi orang yang memenangkan tempat ketiga di alam rahasia Gunung Tianluo. Bagian itu mengerikan. Setelah mendengar kata-kata dari alam pemurnian tubuh murid sebelumnya, semua orang tercengang, tapi kemudian mereka berbisik dibahas. Ada banyak murid Sekte Tianji, banyak di antaranya memiliki nama dan nama keluarga yang sama. Semua orang tidak yakin apakah Lin Chen di depan mereka adalah Lin Chen yang menempati peringkat ketiga di alam rahasia Gunung Tianluo. Namun setelah sedikit analisa, semua orang tiba-tiba merasa bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Lin Chen, sebaliknya, sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata murid ini, dan kemudian dia teringat pertarungannya dengan Duan Fang 2 bulan lalu. Menghitung waktunya, hari ini tepat 2 bulan. Lin Chen memindahkan langkahnya dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, alun-alun gerbang dalam Sekte Tianji. Pada saat ini, sejumlah besar murid berkumpul di sekitar alun-alun, memandang 2 orang di tengah alun-alun dengan sedikit kegembiraan. Di antara banyak murid adalah Yuan Fei dan Duan Fang. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 2 bulan, tingkat kultivasi Yuan Fei sudah berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap awal alam Tiangang. Dalam hal momentum, dia tidak lebih buruk dari Duan Fei. Adapun Duan Fang, budidayanya masih dalam tahap awal alam Tiangang, tetapi dia jelas tidak menyia-nyiakan 2 bulan ini, budidayanya telah stabil dan momentumnya menjadi lebih kuat. Kecepatan kultivasi Yuan Fei sangat cepat. Seru seorang murid dalam. Meskipun dikatakan bahwa Yuan Fei memenangkan pil roh bumi kelas atas sebagai hadiah karena menjadi yang pertama di alam rahasia Gunung Tianluo. Dengan menggunakan pil roh bumi, dia meningkatkan budidayanya ke tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Tapi sekarang, budidayanya sudah berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat 9. Hanya dalam 2 bulan, terobosannya dari tengah tingkat ke-9 ke puncak sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang mengaguminya. Ekspresi Yuan Fei tidak berubah, dia berdiri di tempat dan memandang Duan Fang di seberangnya. Dengan terobosannya dalam kultivasi, dia tidak takut sama sekali saat menghadapi Duan Fang.
Kalian pasti tahu kalau dalam 2 bulan terakhir ini, dia sering memasuki pegunungan Molian dan membunuh monster dalam jumlah besar. Pengalaman bertarung sebenarnya sangat kaya, dan dia juga mendapatkan banyak ramuan dalam monster. Kemudian, Yuan Fei menukar monster tersebut ramuan batin untuk ciptakan ramuan bermutu tinggi dan tingkatkan tingkat kultivasi Anda ke alam pemurnian tubuh tingkat 9 dalam satu gerakan. Karena itu, Yuan Fei tidak terlalu memperhatikan Duan Fang ketika dia berada di tahap awal alam Tiangang. Berbeda dengan Yuan Fei, Duan Fang merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Kultivasi Yuan Fei mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-9 hanya dalam 2 bulan, yang membuat Duan Fang tidak lagi merasa tertekan. Meskipun dia adalah seorang pejuang di tahap awal alam Tiangang, kekuatannya dianggap lebih rendah di antara prajurit dengan level yang sama. Dia dapat menghadapi prajurit puncak tingkat 9 biasa dari alam pemurnian tubuh, tetapi dia ingin mengalahkan seorang jenius di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-9, itu sangat sulit. Yuan Fei sangat kuat, bagaimana dengan Lin Chen? Ya, saya ingat Lin Chen dan Yuan Fei membuat janji untuk bertarung bersama Duan Fang. Sekarang 2 bulan telah tiba, Yuan Fei ada di sini, tetapi Lin Chen ada di sana tidak ada jejak. Dia terlalu malu untuk datang. Para murid di sekitarnya masih berdiskusi dengan suara pelan. Mungkin dia ingin meningkatkan momentumnya sendiri, tetapi setelah Duan Fang mendengar kata-kata murid-murid ini, dia segera mendengus dan berkata dengan nada menghina, kalau begitu Lin Chen pergi ke langit pada saat yang sama denganmu. Bagi mereka yang memasuki gerbang dalam alam rahasia Luoshan, Lin Chen bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sekarang, saya pikir Anda tidak lebih baik dari itu. Saat dia mengatakan itu, Duan Fang menunjukkan sedikit arogansi di wajahnya, seolah-olah berkelahi dengan Yuan Fei dan Lin Chen akan merendahkan statusnya. Haha, Duan Fang, sebaiknya kamu berdoa agar Lin Chen tidak melakukannya. Tidak datang, kalau tidak dia akan datang. Jika itu datang, Anda pasti akan mendapat pukulan lagi. Yuan Fei tersenyum ringan dan berkata kepada Lin Chen. Yuan Fei tahu lebih banyak tentang kekuatan Lin Chen. Kecepatan kultivasi Lin Chen sangat cepat sehingga hampir tidak ada seorang pun di sekte Tianji yang bisa menandinginya. Setelah mendengar kata-kata Yuan Fei, wajah Duan Fang tiba-tiba berubah. Dia tersipu dan menggeram jika dia datang. Saya berjanji, biarkan dia terbaring di tanah selama 3 bulan. Sedangkan untukmu, bersenandung. Yuan Fei, kekuatanmu bagus, tapi dibandingkan denganku, itu jauh tertinggal. Kamu jelas bukan tandinganku dalam pertarungan. Yuan Fei menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu sangat yakin dengan kekuatanmu, jadi ayo bertarung dulu. Yuan Fei tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung to the point. Duan Fang yang awalnya ambisius dan penuh kebanggaan, merasa sedikit tertekan saat mendengar perkataan Yuan Fei. Pada akhirnya, Duan Fang tetap tidak percaya diri. Hatinya. Dengan kata lain, dia tidak melakukannya. Kemungkinan mengalahkan Yuan Fei. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat momentum Duan Fang yang lesu, mereka langsung tertawa dan mengejek Duan Fang karena penakut dan takut diintimidasi. Wajah Duan Fang memerah, dia tampak bersemangat untuk memamerkan kekuatannya setelah diejek oleh murid-murid ini. Kekuatan, mengertakkan gigi dan menggeram, saya harus memberi Anda pelajaran hari ini. Ho 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 ho. Saat dia mengatakan itu, Duan Fang tiba-tiba mengeluarkan tongkat panjang, mengayunkannya dengan cepat ke udara, lalu memukul Yuan Fei dengan keras. Duan Fang paling jago dalam keterampilan tongkat, dan dia menyerang dengan ini. Tongkat. Segera menyebabkan murid-murid di sekitarnya berseru. Jelas bahwa Duan Fang telah menggunakan banyak kekuatan. Jika pukulan ini mendarat pada Yuan Fei, yang terakhir akan terluka parah di tempat. Tapi saat berikutnya, di sana tiba-tiba terdengar suara. Ada teriakan pelan, dan Yuan Fei mengangkat pedangnya dan menghantamkannya ke tongkat Duan Fang. Bang! Pedang dan tongkat panjang itu berpotongan, dan hampir di saat yang bersamaan, kedua tubuh mereka mundur. Namun, Yuan Fei hanya mundur lebih dari 10 langkah dan kemudian berhenti, sementara Duan Fang mundur puluhan langkah dan bertumpu pada beberapa murid dalam sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Wajahnya pucat dan dia mengunyah banyak makanan. Terengah-engah. Dia memelototi Yuan Fei dengan ekspresi jelek. Aku tidak menyangka Yuan Fei begitu kuat, dan dia menjatuhkan Duan Fang hanya dengan satu serangan. Duan Fang mencoba yang terbaik untuk menyerang Yuan Fei, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada murid dengan tingkat kultivasi tinggi di sekelilingnya yang berbisik. Dalam pukulan tadi, Duan Fang menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi Yuan Fei tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun kedua tubuh mereka mundur karena pukulan itu, Yuan Fei tidak melakukannya. Fei Ye hanya mundur lebih dari 10 langkah,
dan wajahnya tidak berubah sama sekali, dan tubuhnya tidak terluka. Dibandingkan dengan Duan Fang, dia jauh lebih kuat. Mendengar diskusi para murid di sekitarnya, wajah Duan Fang menjadi semakin jelek. Dikalahkan oleh murid sekte dalam baru yang telah memasuki sekte dalam kurang dari 2 bulan yang lalu, dia benar-benar kehilangan muka. Tepat ketika wajah Duan Fang berubah sangat jelek, tiba-tiba, ada keributan di antara kerumunan di luar persegi, dan kemudian terdengar seruan para murid. Lin Chen ada di sini. Saat suara itu turun, saya melihat dari kerumunan. Sebuah jalan otomatis terbelah, dan sesosok tubuh berjalan perlahan. Sosok ini terlihat berusia 16 atau 17 tahun, berpenampilan tampan, mengenakan pakaian murid dalam sekte Tianji, dengan pedang di pinggangnya. Wajahnya tanpa ekspresi, dan setelah melihat Yuan Fei, dia hanya mengangguk ringan padanya. Lin Chen, kamu di sini, Yuan Fei juga sedikit mengangguk dan tersenyum. Namun, saat suaranya jatuh, tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di depan Lin Chen, dan pada saat yang sama, teriakan keras Duan Fang tiba-tiba terdengar, Lin Chen, kamu sia-sia, kamu benar-benar berani datang. Nah, karena kamu berani datanglah, maka aku akan memberimu pertarungan yang bagus. Meskipun Duan Fang mengatakan yang dia maksud adalah pertarungan yang bagus, pada saat ini itu jelas merupakan serangan diam-diam. Melihat situasi ini, ekspresi Yuan Fei berubah. Meskipun Duan Fang tidak terlalu kuat di antara prajurit dengan tingkat kultivasi yang sama, budidayanya berada pada tahap awal alam Tiangang, yang beberapa alam lebih tinggi dari Lin Chen. Lin Chen sekali Chen tertabrak, dia akan terluka parah dan jatuh ke tanah. Dan serangan Duan Fang adalah serangan diam-diam dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, pada saat ini, tubuh Lin Chen tiba-tiba bergetar, dan gumpalan cahaya perunggu memancar dari kulitnya, yang sangat menyilaukan. Ledakan. Tongkat panjang Duan Fang mengenai lengan kiri Lin Chen, menimbulkan suara seperti biksu tua yang membunyikan bel. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Lin Chen, menyebabkan tubuhnya sedikit miring ke kanan. Yuan Fei, yang masih penuh kekhawatiran, tiba-tiba membeku dan menatap Lin Chen dengan tercengang. Apakah ini diblokir? Duan Fang juga tercengang di tempat. Dia awalnya ingin memberi Lin Chen pelajaran untuk menyelamatkan mukanya yang hilang bersama Yuan Fei, tapi dia tidak menyangka Lin Chen begitu kuat. Dia melakukan serangan diam-diam dan memukul dengan semua kekuatannya, tapi tubuh Lin Chen itu hanya berbelok sedikit ke kanan. Serangannya gagal mengguncang Lin Chen sama sekali. Banyak murid di sekitar juga menghela nafas. Saat mereka melihat Duan Fang menyelinap menyerang Lin Chen, mereka juga terkejut bahwa Duan Fang akan melakukan hal kelas 3 seperti itu. Untungnya, Lin Chen memblokirnya. Segera, orang-orang ini mulai menyerang Duan Fang. Dia menunjukkan ekspresi meremehkan. Kamu memukulku dengan tongkat, dan aku akan menamparmu kembali. Pada saat ini, Lin Chen berkata, suaranya tidak keras, tetapi semua orang di alun-alun mendengarnya. Segera setelah itu, Lin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Duan Fang dengan gerakan yang terkesan lambat. Tamparan itu terdengar sangat lambat, Duan Fang jelas merasa bahwa dia bisa menghindarinya, tetapi dia masih terkena tamparan itu dengan akurat. Bentak. Suara jernih dan nyaring menyebar ke seluruh alun-alun. Dengan suara ini, tubuh Duan Fang tiba-tiba bergegas mundur, menjatuhkan lebih dari 10 murid sebelum dia berhenti. Duan Fang, yang berhenti, tetap tidak bergerak, tergeletak di tanah dan pingsan. Diam. Seluruh alun-alun menjadi sunyi saat ini, dan semua orang dapat mendengar detak jantung dan napas satu sama lain. Luar biasa. Lin Chen, aku tidak menyangka setelah 2 bulan tidak bertemu satu sama lain, kekuatanmu akan meningkat sedemikian rupa. Sesaat. Kemudian, sebuah suara terdengar di alun-alun, dan Yuan Fei menatap Lin Chen dikaget dan berkata. Sebuah tamparan langsung melumpuhkan prajurit di tahap awal alam Tiangang. Lin Chen telah mempraktikkan teknik pemurnian tubuh perunggu kekelahiran kembali tembaga rusak tingkat ketiga. Setelah periode latihan keras ini, kekuatan pukulannya telah mencapai hampir 16.000 kg. Tamparannya barusan hampir merupakan pukulan dengan kekuatan penuh. Jika dia tidak mengendalikan penyebaran kekuatan, Duan Fang tidak hanya akan terpana, tetapi juga terluka parah di tempat, dan dia harus memulihkan diri selama beberapa bulan. Lin Chen berbalik, tersenyum pada Yuan Fei, dan berkata, kamu jauh lebih kuat, dan Duan Fang bukan tandinganmu. Dibandingkan denganmu, aku tidak lebih dari itu. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, Yuan Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia harus menggunakan 70% dari energi aslinya untuk menandingi Duan Fang dengan pukulan penuh, tetapi Lin Chen langsung mengejutkan Duan Fang dengan tamparan. Kesenjangan antara kedua belah pihak sebenarnya tidak kecil.
Namun, Yuan Fei dengan cepat terbangun dari depresinya, dan semangat juang yang ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Lin Chen, aku selalu ingin berdebat denganmu. Kebetulan aku ada waktu luang hari ini, bagaimana kalau kita berdebat? Membosankan. Untuk bertarung melawan prajurit tahap awal alam tiangang biasa seperti Duan Fang, tetapi berdebat dengan A jenius bisa membuat darah orang mendidih. Yuan Fei penuh semangat juang, meskipun dia tidak terlalu yakin bisa mengalahkan Lin Chen. Lin Chen tersenyum dan berkata, kenapa tidak? Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengeluarkan pedang besi dingin dari pinggangnya.